Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini saya akan membahas tentang konsep bangunan tanggap iklim hemat energi. Berbagai kegiatan manusia menghasilkan emisi yang disebut gas rumah kaca yang kemudian berdampak pada pemanasan global. Hal tersebut menyebabkan perubahan iklim ekstrim, bergesernya musim dari kemarau panjang hingga berubahnya curah hujan, menyebabkan banyak kerugian seperti banjir, tanah longsor, gagal panen, krisis air bersih, dan kebakaran hutan. Dari sini pentingnya upaya pencegahan pengurangan perubahan iklim dan pemanasan global sangat perlu diperhatikan. Yang kemudian muncullah inovasi adaptasi pintar bangunan tanggap iklim. Dalam inovasi ini beberapa hal yang harus diperhatikan seperti 1. Organisasi ruang yang baik. Peletakan ruang aktivitas utama diposisikan pada tengah bangunan dan diapit oleh ruang penunjang atau servis di sisi timur dan baratnya seperti gambar ini. 2. Memaksimalkan pelepasan panas bangunan. Pelepasan panas pada bangunan dapat melalui 3 proses, yaitu radiasi, konduksi, dan konveksi. 3. Menghindari radiasi matahari masuk ke bangunan. Penggunaan material kaca harus kita minimalkan, terutama di iklim tropis seperti Indonesia, karena dapat menghantarkan gelombang radiasi matahari secara menyeluruh, juga menimbulkan efek rumah kaca. 4. Optimalisasi ventilasi silang. Jika bangunan tidak ber-AC, karena aliran udara sangat penting untuk menciptakan efek dingin pada ruangan. 5. Pemilihan warna dan tekstur dinding luar bangunan. Warna yang terang cenderung memantulkan panas dan warna yang gelap berlaku sebaliknya. Dinding luar lebih baik berwarna terang agar tidak menambah panas di dalam bangunan. 6. Rancangan ruang luar yang baik. Meminimalkan penggunaan material keras seperti beton, aspal menutup permukaan halaman. Material tersebut akan menaikkan suhu sekitar ketika terkena paparan matahari. Dan itulah pembahasan saya tentang konsep bangunan tanggap iklim hemat energi. Saya akan membahas tentang konservasi air pada bangunan. Nah, kalian tahu kan kalau Indonesia sendiri adalah negara air, dengan 70% wilayah Indonesia adalah perairan dan 30% adalah daratan. Dari sini 30%-nya menjadi sumber air yang potensial meresap ke kedalaman tanah. Pemasok air tanah 70% merupakan aliran permukaan masuk ke sungai dan lautan. Dampak yang sering terjadi ketika pemanfaatan tidak berjalan maksimal adalah banjir, kekeringan, kerusakan kawasan das, bangunan bantaran sungai yang melanggar ketentuan, serta bencana banjir dan longsor. Maka dari itu sangat penting bagi kita mengetahui beberapa hal tentang teknik konservasi air pada bangunan. Konservasi air merupakan suatu tindakan pengembangan dan proteksi terhadap sumber daya alam, dan konservasi air sendiri adalah salah satu upaya pengelolaan sumber daya air, dimaksudkan untuk menjaga dan mempertahankan kelangsungan dan keberadaan sumber daya air, termasuk daya dukung, daya tampung, dan fungsinya. Pemilihan teknik konservasi air terhadap bangunan sangat perlu diperhatikan karena berpengaruh besar pada kondisi bangunan maupun lingkungan sekitar. Berikut beberapa contoh konservasi air pada bangunan. 1. Grass block. Semakin rapat pori-pori permukaan, semakin lambat resapan air. Semakin lebar pori-pori permukaan, semakin cepat peresapan air ke tanah. Penggunaan penutup grass block efektif untuk peresapan air. Perpaduan antara beton dan rumput sebagai pengisi celah dapat meresapkan air di permukaan hingga 90%. Grass block juga mempunyai nilai tensi tanah lama dan mudah dirawat. 2. Sumur biopori. Lubang resapan biopori adalah salah satu cara meresapkan air ke dalam tanah yang dibantu oleh organisme di dalamnya. Lubang resapan biopori ditentukan berdasarkan luas lahan, yaitu setiap 50 meter persegi. Luas lahan dibuat 10 lubang berdiameter 10-30 cm dengan kedalaman 1 meter atau jangan melebihi kedalaman muka air tanah. 3. Sumur resapan. Sumur resapan adalah sumber atau lubang pada permukaan tanah yang dibuat untuk menampung air hujan, aliran permukaan agar dapat meresap ke dalam tanah. Persyaratan umum yang harus dipenuhi antara lain: 1. Sumur resapan harus berada pada lahan yang datar, tidak pada tanah belerang, curam, atau labil. 2. Kedalaman sumur resapan bisa sampai tanah berpasir atau maksimal 2 meter di bawah permukaan air tanah. Kedalaman muka air tanah minimum 1,5 meter pada musim hujan. Nah, saya rasa cukup pembahasan kita mengenai konservasi air pada bangunan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.